Santi adalah seorang wanita gembel yang kesehariannya memulung sampah. Wih, ternyata sampah di sini banyak banget ya. Kalau tahu gini kan dari kemarin-kemarin aku bakal mulung sampah di sini aja. Di depan rumah itu ada banyak sampah plastiknya. Aku ambil aja kali ya. Gak mungkin kan yang punya rumah keberatan kalau sampahnya aku ambil. Ya ampun, ada wanita gembel. Kamu ngapain, hah? Maaf ya mas, saya nggak ada niatan mengganggu kok. Saya cuma mau ngambil sampah yang ada di depan rumah mas ini. Berani-beraninya ya kamu itu ngambil sampah di depan rumah saya. Kamu ini udah gembel tapi nggak tahu sopan santun. Setidaknya kan izin dulu lah. Kalau kamu itu nggak izin itu namanya maling, tahu nggak sih? Astagfirullah mas, saya benar-benar minta maaf ya. Saya kira masnya nggak bakal marah gitu kalau sampah yang ada di depan rumah mas ini saya ambil. Soalnya kan saya cuma ambil sampah doang mas. Walaupun cuma sampah, saya itu tetap nggak terima ya kalau kamu itu ngambil tanpa izin. Kamu kira sampah itu bakal ada kalau saya itu nggak ngeluarin uang apa? Udah, mending kamu itu pungutin sampah di tempat lain ya. Jangan di depan rumah saya. Ya ampun, masnya ini pelit banget sih. Padahal cuma sampah loh mas. Dan kalau saya ambil juga, itu nggak bakal buat mas rugi. Malahan mas yang untung. Karena di depan rumah mas ini bakal bersih. Duh, jangan, kamu ini udah gembel nggak tahu malu banget ya. Suka-suka saya dong mau pelit atau enggak. Toh juga ini sampah yang di depan rumah saya itu sampah saya, bukan sampah kamu. Amit-amit banget sih mas. Saya ambil sampah di depan rumah mas ini nggak bakal bikin mas miskin tahu nggak? Duh, gila banget ya. Ternyata ada orang sepelit masnya. Mau pelit atau enggak ya terserah saya dong. Kalau udah tahu saya itu pelit ya nggak usah ngambilin sampah di depan rumah saya lah. Udah sana pergi. Ya ampun, gembel gak tahu diri. Lihat tuh penampilan kamu itu bau, kumel, bikin jijik tahu nggak? Iya ya mas, saya pergi. Tapi mbok ya jangan pakai kekerasan gitu loh. Sakit tahu didorong sampai jatuh kayak gini. Salah sendiri jadi gembel, nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Udah sana pergi. Sebelum saya itu lakukan hal yang lebih kasar lagi ya. Santi pun pergi dari sana. Nyebelin banget sih tuh orang tadi. Pelitnya ya ampun, nauzubillah banget. Cuma sampah doang loh, nggak boleh diambil. Padahal juga sampahnya udah berserakan dan kelihatan nggak keurus. Apa salahnya coba kalau aku ambilin? Sumpah ya, baru kali ini aku ketemu sama orang yang pelitnya nggak ketolongan. Dan ternyata hidup jadi gembel itu susah banget ya. Mau kita berbuat kebaikan sekalipun, kayaknya bakal terus dihina dan dizolimi sama orang-orang. Udah punya niat baik ngebantuin ngebersihin depan rumah, tetap dihina dan dizolimi. Tiba-tiba ada seorang wanita turun dari mobil mewah. Mbak Gembel, Mbak itu lihat cewek muda yang berpakaian mewah nggak di sekitar sini? Nggak ada bu. Di sini nggak ada cewek muda dengan berpakaian mewah yang berkeliaran. Di sini itu tempat orang-orang yang berpenghasilan rendah bu. Iya juga sih. Tapi jangan panggil bu dong. Saya ini masih muda dan cantik loh. Panggil mbak aja. Iya mbak, maaf. Ya udah deh kalau begitu. Makasih ya mbak. Saya permisi dulu. Duh ya ampun, kemana lagi ya aku nyari tuh orang? Mana semua harta udah ditulis atas nama dia lagi. Aku nggak kebagian sepeser pun loh. Untung aja aku masih punya tabungan. Jadi masih bisa hidup mewah deh. Akhirnya tuh orang pergi juga. Untung aja loh, dia nggak ngenalin aku. Dasar ibu tiri nggak tahu diri. Bisa-bisanya dia sampai sekarang nggak berhenti-berhenti nyari aku. Tapi aku seneng sih karena penyamaranku nggak kebongkar dan dia nggak ngenalin aku. Aku tuh nggak sudi banget nyerahin semua harta warisan ayah aku ke dia. Dia itu cuma wanita matre yang nikahin ayah demi harta. Apalagi aku curiga banget kalau kematian ayah itu akibat perbuatannya. Tapi sialnya aku belum punya bukti. Jadi aku nggak bisa deh menjarain dia. Awas aja ya, aku bakal buat dia menyesal. Ya walaupun nggak sekarang. Untuk saat ini aku harus terus pura-pura jadi gembel dan mengamankan semua warisanku. Gak akan kubiarin dia mengambil alih warisanku itu. Aku beruntung ayah sempat ngubah nama warisan itu buat aku semua. Dan kayaknya sebelum ayah meninggal dia sadar deh tentang kejahatan ibu tiri. Tenang aja ya, aku bakal bongkar semua kebenarannya. Duh, tapi aku jadi kangen nih sama ayah. Jadi pengen ke makam ayah deh. Tapi kalau sekarang gak aman. Pasti di makam ayah udah banyak anak buah si ibu tiri itu yang siap nangkep aku kapan aja. Udah lah, mending sekarang aku lanjutin aja hidup menjadi gembel. Saat di rumah Siska,
Sialan, si Santi itu kemana sih? Kok dia bisa lolos dari semua anak buahku? Jangan-jangan dia udah kabur ke luar negeri ya? Tapi nggak mungkin deh. Aku juga kan udah nyuruh beberapa anak buahku buat jaga di bandara. Tapi nggak ada tuh tanda-tanda si Santi pergi ke luar negeri. Berarti kan dia itu masih ada di negara dan kota ini. Apa dia nyamar ya? Tapi kok dia pinter banget sih nggak ketahuan? Duh, kalau aku nggak segera nemuin si Santi dan maksa dia nyerahin warisan, aku bakal jatuh miskin. Apalagi kan sebagian tabunganku udah aku pakai buat bayar anak buah. Oke, aku nggak boleh panik dan nyerah. Pokoknya aku harus bisa temuin si Santi itu dan paksa dia nyerahin semua warisannya. Iya, gila aja kan. Aku kan sebagai ibu tirinya juga punya hak gitu atas harta ayahnya itu. Orang aku udah susah-susah bikin si Mas Diko itu meninggal. Beberapa hari sebelum dia meninggal dia sadar atas semua kejahatanku. Mana aku nggak tahu lagi kalau dia secara diam-diam mengganti nama seluruh hartanya dengan nama anaknya itu. Sial. Aku nggak dikasih loh sepeser pun. Emang gila ya tuh orang. Duh, ini mana mukaku lama-lama keriput gara-gara mikirin tuh anak. Pinter banget sih dia itu sembunyinya. Mana ternyata dia udah tahu lagi rencana jahatku. Makanya dia kabur dengan membawa semua harta warisannya. Beberapa hari kemudian. Bro, sorry ya, gua telat soalnya tadi ada urusan. Halah, lu mah alasan terus. Udahlah, yuk. Nggak usah kelamaan, kita langsung aja gas ke tempat COD. Yuklah. Ya ampun, maaf mbak, saya tuh nggak sengaja nabrak. Ya ampun mas, kalau jalan tuh lihat-lihat sakit tahu. Mas ini udah tahu badannya gede nabrak wanita kayak saya. Ih, wanita gembel ini lagi. Udah Gilang, lu mah nggak usah minta maaf sama wanita gembel nggak tahu diri kayak dia. Dia itu wanita yang nggak tahu diri dan nggak punya sopan santun. Masa ya pas itu dia itu dengan santainya tanpa izin ngambil sampah di depan rumah gua. Walaupun sampah itu setidaknya izin kayak begitu. Duh, itu mah parah banget. Tapi nggak heran sih, dia itu kan wanita gembel. Jadi pasti nggak mungkin lah dia itu bisa sopan santun. Lihat aja penampilannya, bikin jijik. Astagfirullah, kalian berdua ini kelihatannya orang baik dan berpendidikan. Tapi kok mulutnya kasar dan julid banget sih? Denger ya, mas yang kemarin di depan rumahnya banyak sampah. Kan saya udah minta maaf. Saya juga nggak jadi mas ngambil sampah di depan rumah masnya. Jadi saya mohonlah nggak usah diungkit-ungkit. Sampah doang gila. Apa? Nggak usah diungkit-ungkit. Mikirlah, kamu itu wanita gembel yang bener-bener nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Dikasih tahu kok malah nyolot dan bilangnya orang pelit. Emang kenyataannya ya mas, saya tuh niatnya baik loh. Ngebersihin sampah di depan rumah masnya. Orang sampahnya juga udah berserakan, nggak keurus. Dengar ya, walaupun itu sampah berserakan itu adalah tetap sampah punya saya. Saya itu nggak ikhlas kalau diambil sama wanita gembel yang nggak tahu malu dan nggak tahu diri kayak kamu. Baru kali ini deh ketemu sama wanita gembel yang nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Sadar diri dong, kamu itu cuma wanita gembel yang bikin orang jijik. Rizky, lihat tuh ada got yang isinya sampah yang udah mau busuk, yang bau busuk banget. Gimana kalau kita itu dorong si wanita gembel itu ke dalam got itu? Ide yang bagus tuh, biar dia itu tahu rasa ya. Gilang dan Rizky pun tanpa belas kasihan mendorong Santi hingga jatuh ke dalam got yang isinya sampah. Astagfirullah, kok kalian jahat banget sih? Beraninya sama wanita. Kalian gak malu apa? Kalian tuh cowok loh. Ngapain malu? Makan tuh got yang isinya sampah. Bener banget tuh, kamu tuh cocok deh masuk ke dalam got yang isinya sampah yang udah bau. Kamu kan wanita gembel pencari sampah. Dan dengar ya wanita gembel pencari sampah, jangan berani-berani kamu itu melawan kami. Kamu tuh cuma wanita gembel yang lemah dan gak bisa apa-apa. Dengar tuh wanita gembel, udah yuk Gilang tinggalin aja. Pasti sekarang badannya udah bau banget akibat sampah yang udah busuk di dalam got. Iya ya udah yuk kita tinggalin aja. Duh ya ampun, kok ada ya laki-laki setega itu beraninya sama cewek. Apalagi sampai dorong aku ke got yang isinya sampah yang udah bau banget. Awas aja ya. Mereka bakal aku kasih pelajaran. Oke, aku harus sabar. Karena tujuan aku belum terwujud. Aku harus tetap pura-pura jadi gembel dan perlahan mencari bukti kejahatan ibu tiriku. Tapi kayaknya aku harus mulai bergerak deh. Soalnya kalau aku terlalu perlahan nyari buktinya, yang ada aku nggak bakal dapet hasil. Jalan satu-satunya yaitu aku harus menyelinap masuk ke rumah yang ditempatin sama ibu tiriku. Ya seharusnya itu rumah aku sih, karena itu kan termasuk harta warisan yang dikasih ke aku sama ayah. Tapi dengan pedenya ibu tiriku itu tinggal di situ tanpa rasa malu. Pokoknya aku harus bisa masuk rumah itu, terus nyimpen semua rekaman CCTV-nya. Kemungkinan besar semua kejahatan ibu tiriku udah kerekam sama CCTV yang ada di rumah itu. Kalau gitu aku bakal menyelinap ke rumah itu besok deh.
Sekarang mending aku bersihin badanku dulu. Udah bau banget sampah dan got. Keesokan harinya, Santi pun menyelinap pergi ke rumah yang ditempati oleh ibu tirinya untuk mengambil file rekaman CCTV. Ya ampun, untung aja aku bisa masuk tanpa ketahuan. Gila itu ibu tiri. Bener-bener niat banget jagain rumah dengan banyak anak buah. Udahlah, daripada kebanyakan mikir, mending aku langsung aja ambil file rekaman CCTV yang ada di rumah ini. Untung aja aku tahu di mana ruangan khusus untuk ngelihat hasil semua rekaman CCTV. Duh, tapi aku lupa lagi gimana cara nyimpen filenya. Aku coba nonton tutorial di YouTube deh. Ya ampun, ini kenapa sih? Sinyalnya pakai acara nge-lag segala. Cepet dong. Duh, kalau kelamaan bisa ketahuan ya aku. Nah, akhirnya kebuka juga nih video tutorialnya. Ya udah deh, aku tonton dulu keseluruhannya. Walah, jadi gini toh. Ternyata nggak susah-susah banget. Aku coba deh. Duh, ya ampun, ternyata kalau dicoba sendiri malah jadi susah banget. Beda banget sama yang ada di tutorial. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa ngambil semua file rekaman CCTV yang ada di rumah ini. Ini juga pakai acara loadingnya lama banget. Kenapa sih semuanya serba lama? Ya ampun. Nah, akhirnya berhasil juga. Oke, jadi semua file rekaman CCTV-nya udah aku masukin ke dalam flash disk milik aku. Sekarang waktunya aku kabur dari sini. Tiba-tiba Siska masuk ke dalam ruangan tersebut. Loh, kamu kan wanita gembel yang pas itu. Kamu ngapain di sini? Oh, jangan-jangan kamu itu Santi ya? Yang selama ini kamu pura-pura jadi wanita gembel. Hahaha. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Aku sekarang udah punya buktinya ya. Kalau kamu itu wanita jahat yang menikahi ayahku demi harta doang. Dan kamu juga kan dalang meninggalnya ayahku. Tunggu aja, sebentar lagi aku akan melaporkan semuanya. Kamu akan masuk ke dalam penjara. Selamat tinggal. Dasar anak tiri gak tahu diri. Anak buah, kejar wanita gembel itu. Dia adalah Santi. Ya ampun, punya anak buah kok gak berguna banget sih. Bisa-bisanya loh mereka gak lihat kalau si Santi itu menyelinap masuk rumah ini. Duh, mampus nih. Gimana nih si Santi udah punya bukti kalau aku selama ini berbuat kejahatan dan aku adalah dalang di balik meninggalnya ayahnya. Aku gak mau masuk penjara. Gimana nih? Tak lama setelah itu, Santi pun melaporkan Siska ke kantor polisi. Siska pun dipenjarakan karena terbukti bersalah. Ya ampun, kasihan banget ya sekarang kamu di penjara. Makanya jadi ibu tiri itu jangan tamak sama harta. Dasar anak tiri sialan. Berani-beraninya ya kamu menjebloskan aku ke penjara. Aku ini ibu tiri kamu. Cuma ibu tiri aja bangga banget sih. Ingat nggak kematian ayahku itu gara-gara kamu? Dasar ibu tiri nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Ini baru permulaan ya. Tunggu aja, aku akan buat kamu makin menderita. Ya itu kan salah ayah kamu sendiri ya, asal percaya sama aku. Makanya deh sekarang dia meninggal. Hahaha. Astagfirullah, ternyata ada ya wanita yang busuk banget hatinya kayak kamu. Ingat, semua perbuatan kamu itu pasti ada balasannya. Dan saran aku kamu betah-betah ya di penjara. Soalnya di penjara ini banyak banget kasus penganiayaan. Hahaha, bye. Tunggu, dasar kamu ya anak tiri jahat. Lepasin aku dari sini. Duh, gimana nih, aku gak mau di penjara. Awas aja ya kamu Santi. Setelah aku bebas dari penjara, aku akan balas dendam. Sementara itu Santi, Alhamdulillah, akhirnya sekarang aku bisa lega. Tapi rasanya kalau cuma di penjara kurang adil gak sih? Karena ibu tiriku itu udah tega sampai buat ayahku meninggal. Tapi gak apa-apa deh, yang penting sekarang tuh orang udah di penjara. Dan semoga aja dia diberi hidayah supaya sadar. Karena kalau nanti dia bebas terus belum sadar kan gawat. Ntar yang ada dia malah cari target baru lagi. Ya ampun, udah jangan mikirin tuh orang lagi. Mending sekarang aku ngurusin semua harta warisanku deh. Tapi aku masih pengen hidup jadi gembel sih. Soalnya kayak ada tantangan tersendiri gitu. Hahaha, emang agak aneh aku ini. Udah lah, mending besok aja aku ngurusinnya. Sekarang aku mau istirahat karena akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. keesokan harinya, Rizky, ini beneran apa? Kita ke bank cuma mau ngurusin uang Rp 500.000 doang. Apa lu bilang 500.000 doang? Lu pikir duit segitu bisa didapat dengan cuma garuk tanah? Segitu itu aja udah banyak banget, gila. Iya sih, tapi kenapa harus ngurusin itu di bank sih? Ini loh bank khusus buat orang-orang kaya. Malu tahu kalau kita itu cuma ngurusin uang cuma 500.000 doang. Ya gimana? Kemarin gua salah pencet, kepilihnya bank ini. Lu mah norak banget dah. Dia najis ya, itu bukan norak namanya, nggak sengaja. Udah yuk kita masuk. Kalau nggak buruan diurus, nggak bisa cair ini uangnya, 500.000-nya. Enggak lah, malu. Lu aja deh yang masuk. Anak, itu kan uang ntar kita pakai sama-sama buat party.
Enak aja kalau gua doang yang ngambil. Ayolah, kita kan kesini udah bareng-bareng. Lu tinggal ke dalam doang sih, susah banget. Kakak mau. Kalau emang kita itu mau pakai uang berdua ya kita harus masuk berdua lah. Ribet amat dah lu. Jadi cowok, yaudah yuk masuk. Bentar. Lihat deh, itu kan si wanita gembel yang pernah kita dorong ke dalam got. Iya ya. Dia ngapain coba ke bank ini? Oh, jangan-jangan dia mau maling lagi. Benar banget tuh, yuk kita samperin. Jangan sampai kita itu biarkan dia itu berhasil maling di bank ini. Gas loh. Mereka pun berdua menghampiri Santi yang ingin mengurus warisan ke bank tersebut. Duh ya ampun, rasanya males banget deh ngurusin uang sebanyak itu. Aku juga aneh banget, kenapa ya pas itu semua warisan aku jual terus uangnya aku masukin ke dalam bank. Kalau kayak gini kan jadinya repot. Wanita gembel, kamu di sini mau maling ya? Iya nih, kamu nih udah nggak kuat jadi gembel ya, makanya mau maling di bank besar seperti ini. Ya ampun, dua manusia ini lagi. Kalian berdua, nggak usah datang terus tiba-tiba nuduh yang aneh-aneh ya. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, mending diem aja. Kita nih tahu kok kalau kamu itu maling, makanya kita ini punya niat baik menghentikan kamu itu supaya kamu itu nggak jadi maling. Bener banget tuh, udah mending kamu itu pergi aja sana. Bank ini tuh jadi ternodai tahu nggak? Gara-gara kamu itu datang ke sini. Astagfirullah, kalian ini bener-bener bikin aku muak ya. Asal kalian tahu, aku adalah satu-satunya nasabah prioritas di bank ini. Apa satu-satunya nasabah prioritas? Gak usah mimpi deh kamu tuh, wanita gembel yang nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Sadar diri dong, bisa-bisanya ya Rizky, dia itu mimpi di siang bolong kayak begini. Ya tuh kayak otaknya udah sengklek deh. Apa? Mimpi kata kalian? Nih aku tunjukin kartu prioritas nasabah yang aku punya di bank ini. Ya ampun, beneran loh. Gilang, lu jangan asal mau percaya gitu aja. Siapa tahu itu tuh palsu kan? Ya juga ya. Hahaha, kalian tuh norak banget sih jadi orang. Kalian gak bisa bedain apa kartu prioritas palsu sama asli. Nah pas banget tuh ada mbak-mbak karyawan. Mbak sini dong sebentar. Mbak tolong dong ini dicek kartu saya ini prioritas palsu atau enggak ya. Duh ya ampun mbak, ini beneran kartu prioritas asli loh. Mbaknya mau mengurus apa? Yuk silakan masuk, nanti langsung saya arahkan ke manajer bank. Oke mbak, kalau gitu saya mau narik semua uang yang ada di dalam tabungan saya. Duh ya ampun mbak, kayaknya kalau diambil semua secara langsung kita kurang deh mbak dananya. Kalau mbak penarikan tabungannya secara berkala baru bisa. Soalnya bank ini ndak punya uang cash sebanyak itu mbak untuk sekali langsung ditarik. Oh alah jadi gitu toh. Ya udah deh mbak, saya bakal nariknya secara berkala. Kalian berdua denger nggak obrolan aku sama mbak-mbak karyawan bank ini? Sumpah Gilang, gue sampai nggak bisa berkata-kata. Bayangin ya, sebanyak apa duit wanita itu. Bahkan bank terbesar aja nggak sanggup loh kalau dia itu narik semua uang tabungannya. Iya Rizky gila, gua aja sampai nggak percaya banget. Ternyata selama ini kita itu udah menghina dan menzolimi seorang wanita miliarder. Udah kayak drama-drama Cina nggak sih? Ini nih, Mbak, saya sama teman saya itu minta maaf banget ya. Udah menghina dan menzolimi Mbak. Hahaha, emang ya manusia itu menghormati seseorang cuma dari hartanya doang. Kalian berdua denger ya, jangan pernah memandang seseorang itu dari tampilan, pekerjaan, apalagi harta. Lain kali kalian itu harus bisa menghargai orang lain. Walaupun kelihatannya orang lain itu kelihatannya lebih rendah dibanding kalian. Dan karena saya masih dendam sama kalian, jadi saya akan buat kalian susah mengurus uang di bank ini. Dan juga pastinya saya akan buat nama kalian berdua terblacklist di perusahaan manapun. Ya jadinya kalian bakal susah deh nyari kerja. Hahaha, bye. Santi pun masuk ke dalam bank itu dengan tawa kepuasan. Sementara itu Gilang dan Rizky sangat malu dan menyesal.